Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana li'abdihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wassirajan munira. Amma ba'd. Pemirsa channel Ngaji Tafsir yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 121, Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, itu mereka membaca Alkitab tersebut dengan sebenar-benar membacanya. Haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membacanya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman terhadap Alkitab. Para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab di zaman dahulu yang disebutkan di dalam ayat ini, itu mereka membaca Alkitab yang turun kepada mereka itu dengan sebenar-benarnya membaca. Jadi ayat ini memang secara spesifik dulunya khitabnya ditujukan untuk orang-orang ahlul kitab yang beriman. Karena orang ahlul kitab ada yang beriman, ya, mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi ada yang tidak beriman. Di dalam ayat ini Allah sedang memuji orang-orang ahlul kitab yang beriman, yaitu pujian Allah terhadap kebiasaan mereka membaca Alkitab, yaitu dengan haqqa tilawati, dengan membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya. Apakah yang dimaksud membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya? Kalau kita buka di dalam kitab-kitab tafsir, ya, maka para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya membaca, itu adalah membaca lafaz-lafaznya, ya, memahami maknanya dan mengamalkan hukum yang ada di dalam, yang terkandung di dalamnya. Jadi disebut haqqa tilawati itu tatkala seseorang taraf membacanya bukan hanya sebatas membaca lafadznya, tapi memahami dan mengamalkan, mengikuti ajaran yang ada di dalamnya. Di dalam bahasa Arab, tilawah memang itu bermakna ittiba, mengikuti. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Asy-Syams ayat 2, ketika Allah mengatakan wal qamari idza talaha, dan demi rembulan ketika rembulan itu mengikuti matahari. Di situ Allah menggunakan kata talaha. Tala yatslu tilawatan. Ya. Artinya tabi'aha. Rembulan mengikuti matahari. Bukan rembulan membaca matahari maksudnya. Seperti yang ditafsirkan oleh para salaf. Ya. Wal qamari idza talaha maksudnya adalah idza tabi'aha. Dan demi rembulan ketika rembulan itu mengikuti matahari. Sehingga inilah yang dijadikan acuan oleh para ahli tafsir, di samping juga merujuk kepada tafsir salaf, tafsir birriwayah, bahwa orang-orang ahlul kitab yang dimaksud di dalam ayat itu mereka membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya. Itu maksudnya adalah pertama membaca lafaz-lafaznya, 2 memahami maknanya, 3 mengikuti hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup.
Ayat ini walaupun secara spesifik memang membicarakan tentang orang ahlul kitab yang beriman, akan tetapi sebagaimana dalam kaedah tafsir dikatakan al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususis sabab. Pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu berlaku umum sebagaimana keumuman lafadznya dan tidak berlaku khusus hanya di saat turunnya saja. Sehingga para ulama tafsir mengatakan ayat ini pun berlaku untuk kitab Al-Quranul Karim. Karena ibrah pelajaran yang ada di dalamnya sama. Sehingga orang-orang yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka membaca Al-Quran bukan sekedar membaca lafaz-lafaznya, akan tetapi juga memahami maknanya dan mengamalkan isinya, mengikuti ajaran yang ada di dalamnya. Makanya dalam tafsir populer dikatakan haqqa tilawati, tafsirnya adalah ay haqqa ittiba'i, haqqa ittiba'i. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, itu mereka membaca Alkitab itu haqqa ittiba'i, dengan sebenar-benar mengikuti isi Alkitab tersebut, bukan sekedar membaca dengan lisan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Alkitab. Maka ini menjadi acuan bagi kita semuanya, menjadi support bagi kita semuanya umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Quran turun untuk kita semua. Maka hendaknya kita membaca Al-Quranul Karim bukan sekedar membaca huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, tapi kita juga memahami isinya dan mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dan itu tidak mungkin bisa terrealisasi bila mana kita tidak mempelajari tafsirnya. Oleh karena itu dari sinilah melalui channel ini, channel ngaji tafsir ini, insya Allah kita akan bersama-sama membaca kitab tafsir. Seperti yang tampil di layar, kita akan membaca insya Allah Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi, yang nama kitab aslinya adalah Ma'alimit Tanzil. Kita akan coba bersama-sama membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Pertama, kenapa kita memilih Tafsir Al-Baghawi? Alasannya adalah Tafsir Al-Baghawi adalah salah satu di antara kitab tafsir yang banyak direkomendasikan oleh para ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah seperti apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya ketika beliau ditanya ayyut tafasiri aqrabu ilal kitabi was sunnah, Az-Zamakhsyari amil Qurtubi amil Baghawi. Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya kitab tafsir manakah yang paling dekat kepada pemahaman Alkitab was sunnah, apakah kitab tafsir Az-Zamakhsyari ataukah tafsir Al-Qurtubi ataukah tafsir Al-Baghawi? Fa'ajaba fi fatawahu, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab di dalam Majmu' Fatawanya, yang kurang lebih beliau mengatakan aslamuha minal bid'ati wal ahaditsid dha'ifati Al-Baghawi. Kitab-kitab tafsir yang paling selamat dari kebid'ahan dan paling selamat dari hadis-hadis yang dhaif adalah tafsir Al-Baghawi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekh Muhammad Rashid Ridha juga mengatakan, ya, beliau mengatakan hadza tafsiru min ashhari kutubit tafsir fil inayati bima rawa an mufassir as-salafi wa bayani ma'ani al-ayati wa ahkamiha. Syekh Muhammad Rashid Ridha mengatakan kitab tafsir Baghawi ini
adalah salah satu di antara kitab tafsir yang paling masyhur, paling populer di dalam perhatiannya terhadap riwayat-riwayat dari tafsirnya salaf. Jadi kitab tafsir Al-Baghawi ini terkenal sangat memperhatikan di dalam menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu mengacu kepada tafsirnya para salaf. Kalau disebut para salaf tentunya adalah Rasulullah, para sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in. Dan sangat perhatian di dalam memberikan penjelasan makna-makna ayat dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain yang memberikan rekomendasi kitab tafsir Al-Baghawi. Kalau boleh saya simpulkan, ya, kitab tafsir Al-Baghawi ini adalah termasuk salah satu kitab tafsir bil ma'thur atau tafsir bir riwayah. Kitab tafsir yang ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu selalu mengacu kepada riwayat-riwayat. Baik riwayat itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah menafsirkan, atau dari para sahabat Nabi, atau dari tabi'in, atau dari tabi'ut tabi'in. Ya. Karena metode penafsiran yang ada di dalam kitab-kitab tafsir yang tersebar sampai hari ini itu ada dua paling tidak. Yang pertama adalah metode tafsir, yaitu tafsir bir riwayah atau tafsir bil ma'thur. Tafsir yang mengacu kepada riwayat atau athar dari para salaf. Ada tafsir yang model kedua. Metode tafsirnya adalah tafsir bir ra'yi. Tafsir menggunakan logika. Yang biasa dikenal yaitu cocok logi orang istilahnya zaman sekarang, ya. Dan tentunya kita tahu bahwasanya tafsir yang paling benar dan paling selamat adalah tafsir bir riwayah. Baik itu riwayat dari Nabi, dari sahabat, tabi'in ataupun atba'ut tabi'in. Kenapa demikian? Karena pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mengerti tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran turun kepada beliau dan disertai dengan penjelasan langsung kepada beliau. Yang kedua adalah para sahabat. Karena para sahabat Nabi mempelajari tafsir Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah tabi'in. Karena tabi'in mempelajari tafsir, mengambil ilmu tafsir dari sahabat. Mereka adalah santri-santrinya sahabat. Kemudian yang keempat adalah tabi'ut tabi'in. Karena tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang mengambil tafsir Al-Quran dari tabi'in. Penafsiran dari Rasulullah, yang diriwayatkan dari Rasul, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, inilah yang dikenal dengan at-tafsiru bir-riwayah. Tafsir yang mengacu kepada riwayat, atau tafsir bil ma'thur yang mengacu kepada asarnya para salaf. Adapun tafsir bir ra'yi, maka banyak diingatkan oleh para ulama itu tafsir yang sangat berbahaya. Ya. Tafsir yang bisa menyesatkan umat Islam dari pemahaman yang benar. Dan hendaknya kita menghindari tafsir bir ra'yi. Kita hendaknya mengacu tafsir bir riwayah. Adapun tafsir Al-Baghawi yang namanya adalah Ma'alimit Tanzil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi, ya, yang nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Fara' Al-Baghawi Asy-Syafi'i. Itu beliau salah satu seorang ulama tafsir yang menulis tafsir bir riwayah. Beliau tidaklah menafsirkan ayat yang ada di dalam Al-Quran, melainkan semaksimal mungkin beliau berusaha menafsirkannya berdasarkan riwayat-riwayat yang beliau ketahui. Sehingga tidak heran kalau banyak para ulama yang memberikan rekomendasi akan tafsir ini. Kemudian yang kedua, kita membaca mukhtasornya. Mukhtasar tafsir Al-Baghawi. Kenapa kita ambil mukhtasornya? Pertama, karena kalau kita baca langsung kitab aslinya Al-Imam Al-Baghawi, maka
itu ada 4 jilid. Dan tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat berat. Maka kita mengambil kitab mukhtasarnya yang diringkas, yang sudah diringkas untuk mempermudah kita. Dan kita memilih mukhtasar yang telah diringkas oleh Dr. Abdullah bin Ahmad bin Ali Az-Zaidi, ya, yang mana beliau di dalam memberikan ikhtisar kitab tafsir Al-Baghawi, sebagaimana beliau sendiri ungkapkan bahwa beliau tidak banyak menambah dan mengurangi, hanya sebatas meringkas. Kalaupun beliau menambahkan penjelasan, itu sangat sedikit, itu pun diberikan kurung untuk memisahkan antara perkataan Imam Baghawi dengan perkataan Syekh Abdullah bin Ahmad bin Ali Az-Zaidi. Dan termasuk kitab mukhtasar yang ada di hadapan kita, ini seperti yang saya tampilkan di layar, ya, yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Ahmad bin Ali Az-Zaidi. Ini adalah kitab mukhtasar tafsir Al-Baghawi satu-satunya yang saya dapatkan yang banyak direkomendasikan oleh ulama di zaman sekarang. Ya, banyak sekali direkomendasikan oleh ulama-ulama di zaman sekarang ini. Di antaranya adalah direkomendasikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan, ya. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan telah memberikan rekomendasi kitab mukhtasar tafsir Al-Baghawi ini untuk dibaca. Sehingga ke depan insyaallah taala kita akan membaca kitab mukhtasar tafsir Al-Baghawi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa memahami dengan baik kitab ini, ya, dan bisa mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi ahlul Quran, sehingga kita menjadi sosok manusia-manusia yang terbaik sebagaimana teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memiliki akhlak Al-Quran sebagaimana Rasulullah berakhlakkan Al-Quran, sehingga kita menjadi manusia yang baik hubungan kita dengan Allah, dan manusia yang baik hubungan kita dengan sesama makhluk, sesama hamba, sesama umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.